Pak ini ikutin kacamataanan melakukan gitu. Jaketnya miring kembang istana. Jaket ini pendorong. Pendorong. Atasnya pendorong. Lagi jos. Mantap. Mantap. Ala kadarnya ya. Monggo kalau calon sudah siap. Pak, waktu diperhatikan. Waktu diperhatikan. Dan untuk waktu Pak Wo agar diperhatikan ya kan? Pasang proyek perapat Ya, ya. Monggo Pak dipelajari Pak visi misinya. Kacamata. Ya maklum Pak ya, ini juga masih tahapan pembelajaran tadi ya. Ada kurangnya lebihnya mohon maaf gitu. Ke depan nanti bila perlu panggil narasumber nanti. Narasumber nanti ke depannya. Terus pokoknya juga tidak harus pas nanti pas dong. Kita Ya, gitu. nyantai mah pokoknya. Nah, ini berarti nanti kurang 1 menit. Oke, Bapak Sandi sudah siap, Mas Agus? siap. Untuk penyampaian pemaparan visi dan misi dimulai. Gak tahu apa gak terlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk yang beragama lain. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah sampai berakhir acara. Yang kami hormati para bincang atau yang mewakili pemerintahan desa atau yang mewakili seluruh panitia yang kami hormati dan kami agung-agungkan, terus semua rekan-rekan calon kepala desa Bangilan yang kami hormati dan saya cintai, juga tidak ketinggalan pula tokoh-tokoh masyarakat baik pemuda, agama ataupun masyarakat dan rekan-rekan RT dan RW sedesa Bangilan. Sebelum saya menyampaikan misi-misi, izinkanlah saya dari hati yang dalam, dari lubuk yang tulus, sebelum saya membaca, saya berdiri di sini ingin mencalonkan kepala desa dengan tujuan, dengan tekad ingin Bangilan lebih baik. Insya Allah saya tidak disuruh siapa-siapa, karena saya merasa bagian dari masyarakat Bangilan. Saya ingin desa Bangilan lebih baik dan bermartabat. Jadi saya tegaskan lagi, saya mencalonkan dari keinginan saya sebagai warga negara, khususnya desa Bangilan, ingin desa Bangilan lebih baik tanpa disuruh siapa-siapa. Terima kasih. Ini visi-misi kita bacakan. Visi dan misi program kerja bakal calon kepala desa nomor urut 3 Dwi Sondi Agus Prasmano atau Agus Daiping. Kita memakai moto Bangilan Mapan. Ini mohon rekan-rekan semua sebelum kita bacakan kenapa kita memakai moto Bangilan Mapan. Yang disebut Bangilan Mapan adalah Bangilan manggon, patuh dan nyaman. Penjabaran manggon, kita minta semua masyarakat Bangilan manggon sesuai tempatnya. Yang RT jadi RT, masyarakat jadi masyarakat,
perangkat desa jadi perangkat desa sesuai tempatnya masing-masing. Dan yang kedua, patuh. Saya yakin dengan kepatuhan sesuai undang-undang perundang-undangan aturan yang ada di Desa Bangila maupun di kabupaten khususnya. Saya yakin kalau sudah manggon sesuai dengan tempat yang kepatuhan kita laksanakan, akhirnya akan timbul kenyamanan. Kenapa saya memakai kata-kata nyaman? Karena kalau sudah tingkat nyaman itu pasti kesemuanya sudah ada sejahtera, damai, yang aman. Itu dijadikan satu nyaman. Terima kasih. Visi saya bersama-sama meningkatkan pembangunan desa untuk kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat desa Bangila. Terus misi 1, menjalankan pemerintahan desa dengan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam internal pemerintahan desa maupun dengan masyarakat. Salah satu contohnya, saya akan membuat gebrakan di Desa Bangilan. Insya Allah, kalau saya dipercaya, diberi amanat oleh masyarakat Bangilan, setiap tahun semua kegiatan desa akan kita laporkan ke RT. Yang mungkin selama ini nggak ada, saya berjanji setiap tahun semua keuangan akan saya laporkan ke RT. Jadi bukan hanya kepala desa dengan BPD, RT harus tahu semua masalah keuangan. Insya Allah setiap tahun kita lakukan. Nomor 2, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan tidak dibutuhkan status dalam masyarakat. Ini yang paling penting di Desa Bangilan. Karena Bangilan ini enak, nggak macam-macam, yang penting pelayanan. Sekali lagi pelayanan. Dan saya pastikan insya Allah kalau saya nanti dipercaya, dipilih, kalau saya jadi kepala desa Bangilan, saya tidak membeda-bedakan, semua warga Bangilan sama. Walaupun nanti nggak dukung saya, itu tetap warga saya. Insya Allah yang selama ini bukannya nggak sempurna, mungkin kurang, nanti akan kita tambah masalah pelayanan. Kalaupun perlu sampai malam tetap kita layani masalah pelayanan kalau urgent. Yang ketiga, meningkatkan kehidupan sosial yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam masyarakat berlandaskan keimaman dan ketakwaan. Karena di Bangilan mungkin ini cuma ada 2 agama, insya Allah Kristen sama Islam. Kita akan menjaga toleransi, kita menjaga yang minoritas, kita menghormati yang minoritas, kita samakan. Dan tidak ketinggalan juga, kita juga menghormati yang mayoritas, yang tentunya di Bangilan ini mayoritas Islam. Keempat, menyediakan ruang komunikasi bagi masyarakat yang akan memberikan saran, kritik demi kemajuan Desa Bangilan. Insya Allah saya akan buka dengan masyarakat untuk kemajuan bersama. Yang pada intinya nanti saya juga nggak beda-bedakan, itu dulu nggak milih saya atau nggak dukung saya. Kalau terpilih, kita satu suara, satu komando, satu pemerintahan. Masyarakat Bangilan harus saling membantu, harus saling memiliki. Kelima, melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan meningkatkan kualitas pembangunan dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik. Di sini saya tegaskan, bukannya yang kemarin nggak jalan, cuma kita tingkatkan lebih baik. Kita juga mengaspirasi sama pemerintah yang dulu-dulu, tapi ini saya masih ada juga yang harus dibenahi. Masalah pembangunan, dan insya Allah selama ini dianggap Bangilan tertinggal dengan desa lain,
Monggo bareng-bareng nanti kita buat Bangilan sebagai ikon di Kecamatan Bangilan, karena Bangilan desa kota. Terus nomor 6, pemerataan pembangunan infrastruktur di semua dusun di desa Bangilan. Jadi kalau di Bangilan ada 5 dusun, nanti pembangunan juga diratakan sesuai dengan porsinya. Kalau dusunnya kecil ya kecil, seperti Singsing dan Sumeragung. Kalau besar juga besar. Jadi harus kita ratakan, nggak satu titik atau 2 titik. Terus ketujuh, penyediaan lapangan olahraga dan fasilitas umum lainnya untuk masyarakat desa Bangilan. Kenapa saya masukkan dalam misi-misi? Karena setelah lapangan desa diserahkan ke lapangan, otomatis desa Bangilan nggak punya lapangan. Monggo nanti bareng-bareng kalau saya dipercaya menjadi kepala desa, kita membuat lapangan desa untuk desa Bangilan. Karena setelah lapangan desa diserahkan ke kecamatan, kita nggak punya lapangan desa. Dan sangat naif sekali kalau desa segini luasnya punya aset desa, punya tanah desa luas, tapi nggak punya lapangan desa. Terus yang ke-8, menjaga dan melestarikan kebudayaan lokal, seni budaya, adat istiadat setempat agar tidak tergerus oleh besarnya serangan budaya asing. Yang kita maksud adalah kearifan lokal, termasuk sedekah desa yang dulunya disisa-sisa untuk kaum tani, mungkin selama ini agak dihilangkan, yang namanya pelecetan, ngawiti. Insya Allah kita hidupkan lagi, karena kita biar tahu jati diri kita orang Jawa. Orang Jawa yang beragama Islam, orang Jawa penduduk Indonesia. Jadi ini budaya-budaya lokal nanti kita hidupkan lewat makanan atau, dan yang kedengeran juga nanti kalau ada kegiatan keagamaan di kantor desa akan kita adakan seperti mautan atau isomirot. Karena selama ini insya Allah ya, kita jauh dari kegiatan agamaan di kantor desa. Yang terakhir-akhir ini nggak ada itu yang namanya Isra Mi'raj kegiatan. Padahal kita mayoritas di Bangilan Islam, dan tidak salah kalau kita mengadakan kegiatan Islam di kantor desa tanpa mengurangi kenyamanan yang beragama lain. Yang ke-9, mengoptimalkan sumber daya alam khususnya bidang pertanian dan peternakan untuk menuju masyarakat yang lebih sejahtera dan perekonomian. Di sini otomatis yang mayoritas di pedesaan Bangilan mayoritas petani. Yang namanya petani otomatis gabung dengan peternak. Jadi kita harus membuat terobosan-terobosan. Kita mempunyai aset banyak, mempunyai aset desa. Memang seperti kelompok-kelompok tani di Bangilan ada, tapi kelihatannya mati suri. Monggo bersama-sama nanti kelompok tani kita hidupkan biar petani terpenuhi kita bisa ikut membantu yang sekarang digalakan pemerintah, ketahanan pangan. Terus yang ke-10 terakhir, menyelenggarakan program nasional yaitu sertifikat massal bagi masyarakat desa Bangilan yang memiliki tanah dan lahan yang belum bersertifikat. Di sini saya tegaskan, ini bukan program kepala desa, ini program nasional, program reformasi agraria, program presiden kita. Jadi ini bukan program kepala desa, ini program nasional dan sangat dohir sekali, sangat anti kelima kalau ini untuk kepentingan masyarakat nggak diambil. Saya berjanji kalau saya dipercaya, diberi amanah menjadi kepala desa, program ini akan kita ambil. Jadi ini saya tegaskan bukan program kepala desa, ini program nasional.
Dan ini saya yakin masyarakat keseluruhan menginginkan ini. Dan nanti pun kalau ada yang bermasalah, pasti ada caranya. Kita tinggal yang bermasalah, kita urus yang bermasalah. Karena saya berdiri di sini ingin jadi pemimpin, dan pemimpin siap berisiko. Saya berisiko kalau untuk masyarakat. Saya pastikan sertifikasi yang program nasional akan kita ambil. Terus untuk semua, Waktu tinggal setengah menit, taruh marut 1 menit ya. selama ini yang di Desa Bangilan, saya meminta semua siapapun setelah pemerintahan yang baru, siapapun yang terpilih, jangan sampai ada lagi yang namanya buku C atau apa C dipegang selain desa, selain pemerintahan, karena itu pelanggaran hukum. Jadi yang berhak memegang buku C cuma desa, itu inventaris desa, dokumen desa. Monggo kita himbau semua, besok buku itu harus diserahkan ke desa. Jadi tidak ada wewenang selain desa, bukan kepala dia, desa. Pemerintah desa yang memegang namanya buku C karena dokumen. Dan kalaupun ada yang nggak seizin kepala desa atau desa memotokopi, itu juga pelanggaran hukum. Terima kasih. Waktu habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kepada Para diri, calon tetap masih di tempat gitu. Kemudian nggak usah tegang ya, rileks saja. Setelah ini nanti panjenengan bisa bertanya kepada calon, dipersilakan hanya 2 pertanyaan, 1 orang 1 pertanyaan. Dimulai dari sekarang, monggo yang mau bertanya dari sebelah barat. Angkat tangan. Ya. Ya, maju saja biar benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sangat bangga sekali dengan Disebutkan namanya dulu. Nah, namanya perkenalkan, nama saya Pak Kandir dari simpatisan nomor 2 Pak Purbowo. Saya sangat salut sekali dengan apa yang telah dicanangkan sama Pak Agus. Saya sangat mendukung sekali. Jadi tidak ada yang perlu kami tanyakan. Kami mohon untuk semua calon, siapapun nanti yang akan terpilih, bisa bertanggung jawab atas visi misinya masing-masing. Karena kami anggap visi misi para calon semua ini tidak ada yang tidak bagus. Jadi menurut kami sebagai masyarakat sangat mendukung sekali. Jadi tentu para tokoh masyarakat juga memahami mana yang terbaik. Di tanggal 27 nanti mari kita gunakan hak pilih kita untuk menyukseskan pilihan kepala desa kita. Jadi saya harap semua nanti siapapun yang terpilih bisa langsung ke pertanyaan saja. Pertanyaannya apa? Nanti biar jawab. Pertanyaannya. Tidak ada pertanyaan. Tidak pertanyaan. tanggapan. Tidak ada pertanyaan. Tidak pertanyaan. Ya, terima kasih. Saya persilakan untuk walaupun tidak ada pertanyaan ditanggapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Nadir tadi secara umum. Intinya visi misi itu baik. Ya monggo sekarang ditanggapi. Masih ada waktu. Kita tanggapi atau langsung bahas sekalian nanti? Langsung 2 ya. Yang satu lagi yang pertama monggo dari tengah. Dari tengah. Ayolah. Angkat tangan. Masih ada waktu 4 menit. Sebelah timur. Tidak usah malu, jangan tanya saja.
entah salah entah bener ini tanya saja tidak masalah kok. Kita melatih mental. Ya monggo diperkenalkan ya namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bersandar. Nama saya Sudarman di nomor 3 terus terang baru. Yang saya inginkan dari Banilan ya sebagai rakyat Kelurahan Banilan, menurut saya dan saya pantau selama ini untuk kemajuan Banilan belum ada sama sekali. Saya ingin Banilan lebih baik. Siapapun nanti yang memimpin Banilan. Tuh, kedua tentang buku C. Buku C. Apa mungkin buku C itu digandakan selama ini? Itu yang jadi kebenaran saya. Cuman itu aja yang saya tanyakan. Kalau memang digandakan, tolong kembalikan buku C itu yang berat. Iya. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Dan monggo langsung karena waktu masih ada 2 menit setengah. Silakan dijawab. Mas Terima Agus. kasih untuk Pak Dir yang simpatisan tahun nomor 2 Berbohong. Terima kasih tanggapannya karena sesuai dengan pesan dari keseluruhan panitia, hari ini kita melaksanakan pesta demokrasi. Yang namanya pesta harus seneng, enjoy, ya santai lah, gak usah sing tinggi-tinggi gak berat-berat. Dan saya yakin semua calon pastinya punya program dan rencana kerja yang baik semua. Dan yang pastinya karena semua calon kemarin sudah berikrar, mungkin nggak 1 kali 2 kali Pak ya. Insya Allah kita sebagai calon akan mematuhi itu karena kita tanda tangan, Agak dipercepat Mas. kita tanda tangan dan kita sudah bertekad insya Allah Banilan akan damai dan aman. Amin. Terus yang kedua, masalah tanggapan dari Pak Sudarman itu walaupun simpatisan saya sendiri calon nomor 3, masalah sertifikat, masalah buku C, yang jelas saya tegaskan yang berhak menyimpan buku C selain pemerintah desa nggak ada, harus dikembalikan karena ini pelanggaran hukum dan selama ini masyarakat diam aja, jangan dianggap masyarakat nggak ngerti, cuma masyarakat ingin kedamaian, itu aja. Mohon maaf, Pak Terima Agus. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya dari para bapak dan ibu sekalian, dari penanya itu ya nama sebutkan nama saja, nama tidak usah simpatisan mana, ya. Paling nanti teman-teman sudah tahu. Terus yang kedua terkait buku saya jelas milik desa, tetap di desa, ya. Tadi Mas Agus juga menjelaskan bahwa jangan khawatir desa milik buku saya, ya. Jadi tetap ada buku saya di desa, ya. Jadi itu intinya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh moderator teman saya Pak Wakil Ketua Pak Darto bahwa pertanyaan sesuai dengan visi misi tadi sudah sesuai dengan visi misi, cuma jangan menanyakan ke tetap kalau sudah disampaikan si calon, berarti calon kan sudah tahu bahwa visi misi itu sudah calon sudah tahu bahwa seperti tadi buku C, berarti buku C milik desa. Nanti ya. Saya kira itu imbauan dari saya, nanti dilanjutkan. Ya, alhamdulillah ini cukup bagus sekali. Beri aplaus untuk nomor 3. Terima kasih. Lanjut. Terima kasih. Jadi untuk pertanyaan ya nanti tidak ada apa ini tanggapan balik. Jadi cukup bertanya saja, nanti jawab oleh calon, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, itulah jawabannya. Jadi tidak ada tanggapan balik. Baik, untuk penyampaian visi misi yang kedua, yaitu yang terhormat calon Bapak Sugierno, dipersilakan untuk naik ke mimbar. Baik,
untuk pemaparan visi dan misi dari calon Bapak Sukirno dimulai dari sekarang. Oh iya, betul, belum. Diralat Pak ya. Diralat dulu. Sambil menunggu naskahnya belum dibagikan. Bagaimana? Sudah terbagi semua? Ya, nyantai saja. Terima kasih kalau sudah terbagi. Ayo kita berikan aplaus untuk Bapak Sukirno. Siapa? Dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat sesepuh Jamailan, yang terhormat kepada Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, yang terhormat Bapak Kepala Desa Bangilan atau yang mewakili, yang terhormat para anggota BPD yang saya hormati, dan yang terhormat panitia pemilihan Kepala Desa Bangilan, yang terhormat para ibu-ibu undangan dan bapak-bapak undangan RT RW yang saya hormati pula. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita bisa bertemu dan dalam penyampaian visi misi Desa Bangilan dengan sehat walafiat. Sholawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan jalan yang terang bagi kita semua. Yang kedua, izinkan saya kepada Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan visi misi kali ini sebagai calon Kepala Desa Bangilan nomor 5. Visi terwujudnya masyarakat Desa Bangilan yang maju, mandiri dan sejahtera. Artinya, diharapkan Desa Bangilan dapat terus memiliki kemajuan sumber daya manusia yang semakin mampu dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan. Dengan SDM yang maju, maka pembangunan secara ekonomi maupun fisik dapat terlaksana dengan baik. Mandiri dapat memberdayakan masyarakat dalam menopang pembangunan Desa Bangilan. Sejahtera, kehidupan masyarakat dapat merasakan kepuasan dan ketentraman dalam menjalankan kehidupannya. Misi saya: 1. Meningkatkan pelayanan pemerintah desa yang baik. A. Peningkatan kualitas pelayanan. Artinya, diharapkan nanti pemerintah Desa Bangilan bisa melayani keperluan masyarakat yang baik, bisa cepat terlayani dengan catatan menggunakan aturan-aturan yang ada. Mohon maaf, kemarin saya tahun 2009 sampai 2015, selama saya menjabat, saya kalau ada tutur kata saya, perilaku saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ada pelayanan saya yang kurang, saya mohon maaf. Peningkatan pelayanan masyarakat ini juga perlu ditunjang dengan adanya alat elektronik yang baik, modern, sehingga ke depan masyarakat dapat terlayani. Saya akan mengajukan permohonan program pemerintah
yang telah menjadi program prioritas nasional, yaitu pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam kurung PTSL atau sertifikat massal untuk masyarakat Desa Banggilan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Banggilan demi terwujudnya tanah untuk ruang hidup dan memakmurkan dan mensejahterakan. Peningkatan kualitas informasi masyarakat, artinya kita perlu mengaktifkan kembali kelompok informasi masyarakat atau KIM, pertemuan-pertemuan melalui dari tingkat RT atau RW sampai dengan desa, sehingga setiap ada informasi baru dari desa, masyarakat bisa cepat menanggapinya. C. Peningkatan tertib pengelolaan keuangan. Melakukan pengelolaan keuangan demi melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan aturan-aturan yang ada, transparan, dan membuat laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya. D. Pemantapan keamanan, ketertiban, dan ketentraman Desa Banggilan, bekerja sama dengan masyarakat dan aparat terkait untuk menjaga keamanan, ketertiban Desa Banggilan. E. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mendorong semangat gotong royong dan peduli terhadap pembangunan di desa, sehingga masyarakat tidak hanya tergantung dengan desa. Misalnya, kita bisa istilahnya gotong royong atau sharing dengan dana desa swadaya masyarakatnya. Langsung lah. 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas kehidupan beragama, mengupayakan bantuan sekolah, masjid, dan pondok pesantren untuk dapat bantuan dari pemerintah daerah mengadakan peringatan dari besar peringatan dari besar di tingkat Desa Banggilan. B. Peningkatan pemerataan pendidikan bagi masyarakat Banggilan. Pendidikan yang dimaksud tidak hanya pendidikan formal saja, tetapi bisa pendidikan yang bersifat keterampilan kelompok belajar bagi yang sudah usia lanjut dan sebagainya. Upaya dengan mencarikan program dan dari Pemkab atau lembaga pendidikan lainnya. C. Peningkatan dan pengembangan gizi keluarga dan anak melalui kegiatan-kegiatan posyandu. Peningkatan kualitas generasi muda dan keolahragaan bisa melalui kegiatan Karang Taruna, memberi informasi tentang lowongan kerja, memberikan mitra, mencarikan mitra usaha. E. Pengembangan seni budaya asli daerah dan yang berlandaskan nilai-nilai luhur, artinya seni dan budaya yang tidak bertentangan dengan adat istiadat masyarakat serta aturan agama. 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pemberdayaan masyarakat, mendorong penciptaan lapangan pekerjaan, misal mengenalkan jenis usaha yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, seperti membuat kelompok-kelompok usaha yang nantinya diupayakan bermitra dengan perusahaan atau menjadi binaan perusahaan yang ada di Tuban. Demikian visi dan misi saya sampaikan. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Paling akhir saya mohon maaf jika ada sikap atau kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian visi-misi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu masih cukup leluasa Pak, ada 6 menit.
Apa nggak digunakan ini dengan sisa waktu yang ada? Cukup, cukup Pak ya. Yuk kita berikan aplaus. Sekali lagi. Break atau langsung bertanya ini? Langsung ya, biar cepat selesai. Untuk itu saya persilakan Bapak Ibu yang mau menanyakan kepada calon Pak Sukirno, utamanya dari perwakilan perempuan, monggo disebutkan namanya saja dan dari mana, barangkali Jogja atau mana. Langsung saja dimulai dari sekarang. Terima kasih sebelumnya. Langsung saja perkenalkan, nama saya Siti Rohani dari Desa Bangilan, Dusun Durya. Untuk pertanyaan ini, yang dimaksud dengan melayani dengan catatan semua menggunakan aturan yang berlaku, itu Bapak yang perlu saya pertanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian satu lagi yang belakang, coba tengah ini dulu. Ya monggo silakan maju Pak. Sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sukir yang terhormat, andaikan Bapak nanti terpilih, Nama dulu. nama saya Abdul Manan dari RT 1 sebelah Beri. Andaikan nanti Bapak terpilih terkait dengan olahraga tadi, langkah apa yang Bapak tempuh untuk meningkatkan keolahragaan? Kita tahu bersama di Desa Bangilan ini sarana olahraga minim sekali. Jadi saya mohon kejelasan dari Bapak, langkah apa nanti yang kira-kira bisa meningkatkan keolahragaan itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Tepuk tangan. Itu dari dua penanya. Langsung saja Bapak Sukirno dijawab. Pertanyaannya, ini pertanyaan dari Ibu Siti tadi. Pertanyaannya, bagaimana melayani dengan aturan yang berlaku? Itu. Kemudian yang kedua dari Bapak Abdul Manan, pertanyaannya, langkah apa untuk meningkatkan keolahragaan di Desa Bangilan? Monggo langsung dijawab. Terima kasih untuk menanggapi Bu Siti. Dengan pelayanan menggunakan aturan yang berlaku. Terima kasih. Sekarang di desa kan ada aturan-aturan yang ditentukan oleh Perdes. Barangkali pelayanan itu ada yang difokuskan di kantor desa Bangilan, dan bagi kepala desa itu dimanapun pasti kita layani dengan syarat kalau sudah ada pengantar dari kantor desa Bangilan, kepala desa dimanapun bisa menandatangani di warung ataupun di kios-kios rokok. Saya siap. Bagaimana Bapak? Tolong ditanggapi atau dijawab pertanyaan tentang keolahragaan dari Bapak Manan. Terima kasih dari Bapak Manan. Memang dalam beberapa tahun yang lalu keolahragaan di Desa Bangilan itu memang belum optimal dan vakum. Maka saya kalau terpilih jadi kepala Desa Bangilan, saya akan mengoptimalkan dengan adanya klub-klub, istilahnya voli, sepak bola. Dulu sudah pernah saya lakukan untuk mendidik anak-anak muda itu. Dan saya akan mengusahakan anggaran-anggaran yang ada di Desa Bangilan
entah nominalnya berapa, nanti ada aturan-aturannya. Kita sampaikan ke Karang Tarunanya, ketua Karang Tarunanya yang mengelola semua itu. Terima kasih. Waktu habis tepuk tangan, Bapak Ibu, itulah jawaban dari calon Bapak Sukirno. Suka atau tidak, senang atau tidak senang, itulah jawabannya. Tidak ada tanya balik. Demikian Pak Manan dan Bu Siti ya, atau yang lainnya. Terima kasih. Setelah ini Bapak bisa kembali ke tempat. Langsung ya, langsung. Baik, untuk selanjutnya pemaparan visi dan misi, yaitu sesuai dengan urutan nomor urutan, yaitu Bapak Mas Hari. Kepadanya kami persilakan. Dan tolong untuk naskah visi dan misi untuk Bapak Mas Hari dibagikan kepada para undangan. Sudah Pak? Sudah terima semuanya? Baik, untuk kegiatan penyampaian visi dan misi dari calon Bapak Mas Hari dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin kiram, Forkompimka yang kami hormati, Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, Bapak Panitia Pilkades Desa Bengilan beserta anggota-anggotanya, serta Bapak Ibu Ketua RT RW dan tokoh masyarakat, juga tidak ketinggalan Bapak Ketua BPD beserta anggotanya yang kami hormati. Terlebih dahulu, saya sebelum menyampaikan acara siang hari ini, yaitu yang untuk visi misi calon bupati Desa Bengilan, karena waktunya hanya 15 menit, karena visi misi saya yang sepanjang banyak ini yang mungkin tidak cukup, ini bisa penjenengan semua baca sendiri, atau memang kalau males atau ya nggak sempat baca, bisa melihat di YouTube Kembang Staman TV ya. Ini sudah tercantum di YouTube Kembang Staman TV. Dan acara hari ini pun juga di live streaming lewat Kembang Staman TV. Terima kasih. Jadi karena visi misi yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Dato adalah visi itu apa, misi itu apa, dan hari ini pun juga visi misi saya bisa penjenengan semua baca di lampiran yang sudah diedarkan oleh panitia. Dan untuk kesempatan kali ini kami akan menyampaikan bagaimana cara mengeksekusi visi yang kami sampaikan itu, yaitu misi saya bagaimana ya. Jadi misi saya untuk masyarakat Desa Bengilan, saya menginginkan bahwasanya Bengilan adalah Bengilan yang adem, ayem, tentrem, guyup dan rukun. Dan untuk mewujudkan ayem, tentrem, guyup, rukun tersebut, maka kami bertekad mempunyai moto Kembang Staman adalah merupakan kemajuan Bengilan sesuai tatanan iman. Nah, dan karena saya yakin masyarakat Bengilan ini menginginkan
kebijakan-kebijakan desa ini yang sesuai dengan aturan main yang ada. Dan kalau toh pemimpin-pemimpin kita itu jauh dari keimanan, maka apa yang ada di desa ini pun juga kurang maksimal didapat oleh masyarakat. Nah, dan maka oleh sebab itu saya langsung membaca yang bagian bukti saja. Ini adalah eksekusi kami untuk ya menyampaikan misi saya itu tadi. Jadi misi harus dieksekusi dengan kegiatan-kegiatan nyata di lapangan. Antara lain, 1, seluruh RT, RW, anggota Hansip, LPMD, BPD di wilayah Desa Bangilan akan kami berikan tanah garapan seluas 1 keramanan di area Tegal Pangunan. Ya. Jadi ini mungkin adalah merupakan pandangan baru yang ke depan untuk mensejahterakan RT, RW, Hansip dan lain sebagainya, karena perlu dioptimalkan sehingga tidak hanya sekedar nama, maka RT, RW, Hansip, BPD, LPMD dan lain sebagainya ini juga perlu diapresiasi oleh desa. Selanjutnya, Karang Taruna juga akan kami berikan tanah garapan seluas 1 bau. Jadi tanah kas desa yang mana perlu kita ketahui semua, atau mungkin dari Bapak Ibu yang hadir di kesempatan hari ini sudah tahu bahwasanya Desa Bangilan itu mempunyai aset yang sangat banyak sekali. Maka bagian aset-aset desa itu pun juga untuk menunjang kegiatan-kegiatan program kemajuan desa, yaitu tentang antara lain Karang Taruna juga harus dikasih tanah kas desa ya sebagai operasional yang akan datang. Jadi setelah dapat tanah itu nanti bisa digunakan untuk kumpul-kumpul, kita diskusi bareng, menyampaikan rencana-rencana, gagasan apalah tentang muda-mudi yang ada di Desa Bangilan ini agar tidak begitu ya nganggur. Itulah maka kami canangkan di sini Karang Taruna pun juga perlu diberi tanah kas desa seluas 1 bau. Yang keempat, mudin, baik mudin pria maupun wanita ini sudah berlaku diberikan tanah garapan kas desa. Namun apabila kami dipercaya oleh masyarakat Bangilan, kami akan menambah jumlah mudin-mudin yang ada. Karena ditengarai bahwasanya kuantitas mudin yang ada di Bangilan ini kadang-kadang ketika waktu corona tadi adalah merupakan suatu pelajaran bagi kita kekurangan sekali sehingga kita perlu buat mudin dari Karanglo dan lain sebagainya. Maka apabila saya dipilih sebagai kepala desa oleh masyarakat Bangilan, saya akan menambah jumlah mudin yang ada. Antara lain mudin laki-laki harus ada 3. Begitu juga mudin perempuan juga harus ada 3 orang agar kebutuhan masyarakat terlayani dengan lancar. 5. Masjid-masjid yang ada di Desa Bangilan ya, yang ini gunanya untuk menggairahkan syiar agama, antara lain Masjid Baitul Muttaqin Sambang Lombok, Masjid Al-Balak Karang Tengah, Masjid Al-Falah, Masjid Besar Al-Falah Bangilan, juga Masjid Raden Radidin Kauman akan saya berikan tanah garapan seluas 1 bau, yaitu tanah kas desa. Karena apa? Karena apabila masjid-masjid itu dikasih dana, dikasih operasional, saya yakin masjid-masjid itu akan lebih bergairah dengan kegiatan-kegiatan keagamaan di tempatnya masing-masing. 6. Kegiatan sosial ya, baik ini berupa santunan yatim piatu dan lain sebagainya, kami akan memberikan tanah bengkok kepala desa seluas 5 bau. Jadi kepala desa nanti akan memberikan bengkoknya seluas 5 bau kepada fakir miskin, yatim piatu dan lain-lain. Jadi yang jelas ini untuk kegiatan sosial. Seperti juga masjid tadi itu juga tanah bengkok kepala desa ada 4 bau. Jadi tanah bengkok kepala desa sudah diserahkan kepada masyarakat seluas 9 bau. 4 bau untuk masjid, 5 bau untuk kegiatan sosial yaitu berupa santunan yatim piatu dan lain sebagainya. 7. Seluruh TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran di wilayah Desa Bangilan
akan kami berikan tanah garapan seluas 1 bahu. Ya ini juga bentuknya kas desa. Ya karena apa? Karena dengan adanya TPK yang ada di berbagai tempat di wilayah desa ini perlu dikasih semangat, perlu dikasih motivasi baru. Bagaimana untuk menggairahkan anak-anak didik kita ini biar lebih giat, lebih semangat untuk menimba ilmu keagamaan di tempat TPK masing-masing. 8. Kegiatan sosial atau kegiatan tradisional, ya, baik berupa manganan, berupa kegiatan-kegiatan keagamaan, maka makam Sambang Lombok, Keramat Dopyak Bangilan, Sumur Waru Pulut, dan makam Sambang Lombok, ya. Jadi ini tadi makam Sambang Lombok, Keramat Dopyak Bangilan, dan Sumur Waru Pulut masing-masing akan kami berikan tanah kas desa seluas 1 bahu. Jadi ini untuk menunjang kegiatan-kegiatan sosial sebagai kegiatan-kegiatan tahunan yang mana panitia ini akan lebih nyaman lagi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tradisional. Soalnya sampai hari ini di Bangilan itu ya ada beberapa tempat yang tadinya diperingati untuk sedekah bumi, namun hari ini sama sekali tidak diperingati. Maka oleh sebab itu apabila saya dipilih oleh masyarakat sebagai kepala desa, maka saya akan menghidupkan lagi kegiatan-kegiatan tradisional. Karena apa? Karena kegiatan tradisional seperti manganan-manganan itu adalah merupakan ajang kumpulnya masyarakat, sehingga di situ masyarakat bisa berkumpul, bersendaguru, dan di dalam berkumpul dan sendaguru itu secara otomatis masyarakat akan terjalin kehidupan yang adem, ayem, tentrem, guyup, dan rukun. Demikian maksud saya. Selanjutnya yang ke-9, nah ini ke-9 ini khusus, ya. Khusus perangkat desa. Makanya ada desa-desa perangkat desa itu katanya takut dengan kepala desa yang baru, jangan-jangan kepala desa orang subet katanya. Apabila saya menjadi kepala desa, insya Allah perangkat desa akan lebih sejahtera. Karena apa? Karena seluruh hasil jasa yang didapat untuk desa akan dipergunakan sebagai operasional perangkat desa. Jadi perangkat desa ini harus dipacu, ya, diberi motivasi yang baru agar semangat bekerja. Masuk perangkat desa kok hanya ya pokoknya gitulah nggak saya. Nah maka oleh itu dengan adanya aset-aset desa ini kita bisa membantu perangkat desa memberikan kesejahteraan kepada perangkat desa. Karena apa? Karena aset desa ini sangat banyak sekali di Bangilan. Selain pasar jus, ada pertokoan, ada bagi hasil pasar, ada tanah-tanah bengkok yang tidak bertuan, ada wah macam-macam, banyak sekali. Ya. Kemarin kalau saya hitung-hitung dalam 1 tahun anggaran pendapatan asli desa kita itu mendekati 1 M kalau kita nominalkan. Maka oleh sebab itu perangkatnya pun juga harus semangat, ya. Perangkatnya pun juga harus sejahtera. Maksud desa ini sugih perangkatnya kalau sugih. Tetapi dengan kesejahteraan itu pun juga harus mengacu kepada aturan-aturan main yang ada. Karena apa? Karena desa ini harus mempunyai perdes. Besok apabila saya sebagai kepala desa, BPD bersama kepala desa harus membuat perdes tentang pengelolaan aset desa. Karena ini sudah diatur oleh Permendagri dan lain sebagainya. Ya, aturan mainan sudah ada. Namun sampai saat ini di Bangilan perdesnya ini masih simpang siur. Maka apabila saya Mas Hari dengan nomor 4 dipilih oleh masyarakat menjadi kepala desa, perdes akan saya terbitkan bersama BPD dan seluruh masyarakat harus tahu isi perdes itu, ya. Harus tahu. Bagaimana juga yang disampaikan oleh Pak Sukir, Bapak Dwi Sondi tadi sudah bagus-bagus semua. Jadi transparansi desa, anggaran-anggaran desa yang ada baik ini ADD, DD dan lain sebagainya itu harus dipapang di depan di tempat-tempat strategis agar masyarakat itu tahu. Jadi desa itu punya duit piro, diunggo apa itu tahu, ya. Jadi jangan di masa desa ini yang sudah maju seperti jangan dibodohi. Kita ini dibodohi tapi kita diam, gitu ya. Ya termasuk saya sendiri, gitu. Kita ini dibodohi.
Aset desa itu jumlahnya berapa, kalau dinominalkan itu mesti dipampang di tempat-tempat strategis, itu ada aturan mainnya. Jadi undang-undang desa sudah mengatur semua itu. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, apabila ya panjenengan semua yakin dengan apa yang saya sampaikan ini, maka coblos nomor 4 Mas Hari. Mas Hari coblos nomor 4. Karena apa? Karena jangan hanya karena uang, ya no? Desa kita, harapan kita akan menjadi hilang. Jangan karena duit, desa kita menjadi rumit. Nek penjenengan semua hari ini masih mengharapkan uang dan duit, ya terserah monggo kantor jenengan. Ya. Ingat, ya, hanya karena uang. Ya. Ingat, jangan berharap pemimpin kita itu bisa amanah kalau masyarakatnya masih mengharap rupiah. Jangan harap otomatis apabila calon yang memberikan uang otomatis pengen baliknya duit, betul enggak? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, monggo dicermati, dipahami dan silakan bertanya. Mau saya tanya tidak cukup dibatasi juga, 10 boleh, siap saya berikan pertanyaan pada audiens yang ada di siang hari ini. Terima kasih Bapak Panitia, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan berkenan dan mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Mas Hari yang telah menyampaikan pemaparan visi dan misinya. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu undangan untuk bertanya. Yang sudah bertanya tidak boleh bertanya lagi. Giliran. Ya, dari tengah, monggo langsung Pak Japar. Satu lagi. Ya, monggo langsung saja Pak Japar. Nama? Saya Jafar Sotik dari RW 7. Ya, nah itu mendengarkan suara dan visi misi Pak Mas Hari memaksa saya untuk bangkit dari tempat duduk mereka. Ini berdasarkan suara yang saya tangkap dari mulut ke telinga Pak Mas Hari ya. Betul. Jadi kan bikin misi gitu, banyak warga yang mempertanyakan. Janjane bengkok itu kurang bau, bayangin kenapa Pak Mas Hari. Gitu katanya. Bengkok. Apa itu Pak? Ya bengkok yang akan dibagi-bagikan. Bengkok petinggi itu berapa bau? Terus gara opo petinggi ini? Yang banyak yang bilang gitu. Terus yang kedua, Satu pertanyaan saja. Tidak boleh. oh gitu ya. Satu aja. Ya udah, terima kasih Pak. Oke. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Untuk pertanyaan kedua, Monggo. ya nanti dulu Pak, dari sana dulu. Kita hargai perempuan dulu ya. Ya langsung saja. Ini mantan pacar saya ini. Betul tangan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Langsung Pak Hari, saya mau tanya Nama sebutkan. Nama saya Suparmi dari Sumuragung. Oke. Tadi Pak Hari menyampaikan Sih Pak. Iya, Met. apa itu panganan ya. Desa Sumuragung itu juga desa anggotanya Desa Bangilan. Oke. Kenapa kok nggak disebutkan, kok nggak dikasih bengkok gitu? Iri, gampangannya iri lah gitu. Terima kasih Pak Hari. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali sayang. Ya langsung saja Pak, dari yang penanya pertanyaan dari Mas Japar langsung dijawab. Oke, terima kasih pada Bapak Japar Sotik dari stasiun ya. Berapa jumlah bengkok apa itu kakek aja kok kemlete kan gitu kan? Perlu diketahui selama ini bengkok Bangilan sesuai apa yang saya terima informasi dari perangkat. Data ini A1 ini ya, dari perangkat. Saya meminta informasi dari perangkat. Bengkok kepala desa ada 12 bau. Ada 12 bau. Kalau saya berikan 9 bau, masih 3 bau. Ojo khawatir 3 bau. Saya masih punya pensiunan. Ya.
Dan saya lain saya maaf ya. Kemungkinan ada orang yang memikirkan, bukan kan kabeh mangan apa buah kan apa. Saya selain mendapat pensiunan saya juga sebagai YouTuber di situ juga punya duit di situ. Makanya tadi ya, Kang Taman TV itu adalah toko saya. YouTuber sih. Dan khawatir Pak Sodik ya. Jadi bengkok desa yang kosong sesuai informasi perangkat yang kami terima pula kurang lebih ada 40 bau. Nah ini tidak salah, tapi yang jelas ini informasi. Ya. Saya kemarin sempat menggali informasi. Jawabannya cukup singkat saja Pak. Untuk Bu Parmi, terima kasih dari pasar. Kenapa Sumuragung kok tidak dikasih bengkok? Karena selama ini nyuwun sewu Bu Parmi dan semuanya saja. Karena yang kelihatan di permukaannya ada Sumurwaru Pulut, ya, Debyak Keramat, Debyak Bangilan, dan Sambong Lombok. Dan apabila saya menjadi kepala desa kemarin saya di Debyak sudah ikhlas juga. Rondo Kuning pun juga akan saya bangkitkan untuk manganan, ya. Apa meneh Sumur Agung, ya 2 tahun Sumur Agung, ya. Sejarahnya juga saya mau gali. Nah, soalnya Ganggung saya ini termasuk senang menggali sejarah. Ya. Saya menggali cerita-cerita, ikuti kebersamaan grup itu ada cerita asal usul desa. Terima kasih. Mohon maaf waktu habis Pak. Terima kasih. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. Bagaimana Bapak Ibu masih semangat? Masih. Dilanjut ya? Siap. Terima kasih. Baik. Untuk penyampaian visi dan misi yang selanjutnya yaitu sesuai dengan nomor urut kepadanya Bapak Purbowo kami persilakan. Yang untuk naskah dari Bapak Purbowo silakan dibagikan kepada para tamu undangan. Ini ngantarnya ke susu ya. Sabar Pak Purbo ya. Nyantai saja. Nanti untuk Bapak Ansip boleh tanya ya. Kalau mau tanya silakan nanti. Langsung lah. Jadi kita langsung gini. YouTube wah ini kesempatan ini. Oke, ada kesempatan. Terima kasih kalau sudah menerima naskah dari Bapak Purbowo. Untuk penyampaian visi dan misi dari Bapak Purbowo kami persilakan dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul alim. Yang kami hormati para alim, para kiai sepuh sepuh, yang kami hormati Bapak Camat beserta bawahanipun, yang kami hormati Bapak dan Ramil Kapolsek yang mewakili, yang kami hormati Ketua Panitia Pilkades beserta tim, yang kami hormati Ketua BPD atau yang mewakili, dan seluruh undangan Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia. Di sini kami tidak panjang lebar, kami akan menyampaikan visi dan misi kami. Salawat dan salam tetap terlimpahkan dumateng junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Puji dan syukur tetap milik Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmatnya.
Dalam kesempatan ini kami akan membacakan visi dan misi kami. Visi kami yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, maju, mandiri, dan berbudaya dengan berdasarkan iman dan takwa. Misi kami yaitu 1. Meningkatkan kehidupan yang harmonis, saling menghormati dalam kehidupan beragama. 2. Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa. 3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata dan terjangkau. 4. Mengedepankan musyawarah dan sikap transparan dan menjalankan program pemerintahan desa. 5. Mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pembangunan desa. Dan 6. Ingin memperjuangkan dan mengayakan program PONA atau sertifikat tanah yang ada di desa. Kami berharap semua calon kelima adalah baik. Mudah-mudahan siapa saja yang mendapat amanah tahun ini benar-benar bertanggung jawab, welas asih dan takut kepada Allah. Amin. Demikian visi dan misi kami. Waktu masih banyak Pak, masih ada 11 menit. Nah, ini tidak eman ini kalau nggak dimanfaatkan ya. Tawa-tawa pun Pak. Monggo, cukup Pak ya. Yakin? Oke. Kalau gitu saya lanjut ke pertanyaannya. Yang mau tanya dari sana Pak. Sir, monggo. Sudah, enggak. Yang tengah. Yang mau bertanya monggo. Bapak Ansip, ayo tanya saja. Monggo. Ini tanya saja bebas, tidak masalah tanya. Tapi kaitannya dengan visi misi ya, jangan keluar dari situ. Kalau memang nggak ada, ya silakan, tidak masalah. Daripada nggak ada gitu loh. Gitu loh. Monggo. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami. Sebenarnya saya mau bertanya semuanya Pak. Kalau nanti ada visi dan misinya yang pas, tapi semuanya pas semuanya. Ya langsung saja dengan pertanyaan dengan misi meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata dan terjangkau. Yang dimaksud ini melalui apa saja Pak? Karena tadi yang di Pak Mas Hari itu di TK pendidikan ya, khususnya TK PKK tidak ada. Jadi saya itu agak iri itu yang jelas ya. Mohon untuk pertanyaan itu dijawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Monggo untuk satu lagi penanya. Sebelah barat, Mbak Jimin. Kalau nggak ada pertanyaan, saya persilakan untuk ditanggapi atau dijawab oleh Pak Purbowo. Untuk menanggapi pertanyaan dari Bu Siti tentang kesehatan dan pendidikan, kami akan menuntut misalnya dari keluarga miskin, kok ada orang yang istilahnya untuk meneruskan sekolahnya itu tidak ada biaya. Insya Allah mungkin dari desa bisa mengupayakan atau dari kami sendiri akan memberikan bantuan uang untuk pendidikan. Terutama masalah kesehatan, kita suatu saat akan tua ya, otomatis mbah-mbah kita yang sakit kita perlu dirawat, perlu disantuni dan perlu diobatkan. Itu dari kami. Terima kasih atas jawabannya. Tidak ada tambahan lagi Pak? Satu lagi penanya. Kalau ada persilakan. Ya monggo, langsung saja. Ini Pak Manan lagi bertanya. Monggo Pak Manan. Terkait dengan pendidikan Pak Pur,
andaikan nanti panjenengan terpilih menjadi kepala desa Bangilan, bentuk apa? Apakah hanya untuk keluarga miskin saja? Apakah tidak bantuan fisik di ADD itu? Kalau saya dengar-dengar ya, entah betul apa tidak, itu ada anggaran pendidikan. Pendidikan di kita itu banyak Pak, mulai dari KB, RA, TK, MI, dan MI. Saya ini mewakili MI. MI itu tidak tersentuh oleh desa, gitu loh. Tapi mohon maaf ya, saya bukan di MI Bangilan, tapi di MI Senori. Dia mewakili MI Bangilan. Langkah nanti penjenengan, bentuk apa yang akan diberikan kepada lembaga ini? Apakah hanya cukup tadi yang miskin saja Pak kita bantu? Apa memang lembaganya dibantu? Artinya diberi dana khusus dari desa, seperti itu. Begitu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Manan. Monggo Pak Purbowo langsung ditanggapi saja pertanyaan dari Bapak Manan. Kaitannya tetap dengan seperti Bu Siti tentang pendidikan. Terima kasih, kami akan menanggapi dari Bapak Manan. Kalau memang anggaran desa itu cukup dan banyak, kita siap memberikan bantuan keuangan untuk pembangunan istilahnya untuk fisik bangunannya. Bisa nanti untuk menunjang keberlangsungan untuk meningkatkan pendidikan di desa Bangilan. Cukup Pak Purbo? Bagaimana, puas Pak ya? Puas atau tidak puas Pak ya? Terima saja. Karena tidak ada tanggapan balik gitu loh. Sumber wae debat ya, lebih seru lagi. Terima kasih. Kalau gitu saya persilakan. Terima kasih untuk aplaus sekali lagi buat Pak Purbo. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian visi dan misi dari Pak Purbowo, dan untuk selanjutnya atau yang terakhir sesuai dengan giliran yang terakhir yaitu jatuh pada Bapak Agus Nur Wahid. Kepadanya kami persilakan, dan untuk naskahnya dipersilakan untuk dibagikan ke para undangan. ID. Terima kasih untuk kegiatan penyampaian visi dan misi yang terakhir yaitu kepada Bapak Agus Nur Wahid, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wal khatimi lima sabaqa an-nasibul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi. Nyantai Pak, nyantai Pak. Di situ masuk yang terhormat Forkom tingkat kecamatan, yang terhormat Bapak Kepala Desa atau yang mewakili beserta perangkatnya, yang terhormat Ketua Panitia Pilkada Desa Bangilan beserta anggotanya, menjadi pemimpin yang amanah. yang terhormat Ketua DPD beserta anggotanya, yang terhormat teman-teman calon kepala desa, yang terhormat Ketua RT, Ketua RW, agama, masyarakat, tokoh,
dan juga tokoh wanita. Sepindah monggo puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, siang hari ini kula lan panjenengan sami tasih pinaringan taufik saha hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Ugi tasih pinaringan pinten-pinten nikmat iman, Islam, ihsan, ugi nikmat sehat. Kanthi sehat menikolah kula lan panjenengan sami saged angrawai napa ingkang dados undanganipun panitia pemilihan kepala desa Desa Bangilan di balai desa yang tercinta dalam rangka penyampaian misi visi calon kepala desa Bangilan. Salawat salam kunjuk atur kagem Nabiullah Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan, yang telah membimbing kita dari yang batil menuju yang hak dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kula sedaya pikantuk syafaatipun saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya menyampaikan rasa terima kasih. Selanjutnya saya menyampaikan rasa terima kasih kepada panitia Pilkades yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan visi misi calon kepala desa dengan nomor urut 1. Dan tak lupa pula saya sampaikan rasa terima kasih kepada hadirin semuanya yang berkenan hadir untuk mengikuti acara penyampaian visi misi calon kepala desa Bangilan tahun 2022. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah saya calon nomor 1 untuk menyampaikan visi misi sebagai calon kepala desa, bahwa saya apabila diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepercayaan oleh masyarakat Bangilan untuk mengabdi dan memimpin jalannya pemerintahan Desa Bangilan, saya calon kepala desa nomor urut 1 mempunyai visi dan misi sebagai berikut. Visi misi calon kepala desa nomor 1 Desa Bangilan. Visi terwujudnya pemerintahan dan pembangunan yang baik menuju Desa Bangilan yang maju dan religius. Misi melaksanakan program pemerintahan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk program pemerintah, sertifikat gratis atau pendaftaran tanah sistematis lengkap yang disingkat dengan PTSM. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, efisien dan efektif. 3. Memberdayakan lembaga-lembaga desa serta segenap elemen masyarakat yang ada terkait pemerintahan dan pembangunan. 4. Mengikut sertakan masyarakat berperan aktif dalam menyusun program mulai dari tingkat RT serta melaksanakan kegiatannya secara transparan dan akuntabel. 5. Menggali dan mengolah aset desa untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk di dalamnya untuk menyantuni kaum duafa dan fakir miskin. 6. Meningkatkan pengelolaan badan usaha milik desa sehingga dapat membantu perekonomian desa, khususnya Desa Bangilan.
7. Menjunjung tinggi norma-norma agama, sosial, serta kepatuhan hukum sehingga masyarakat hidup tentram dan damai. 8. Melestarikan dan mengembang tumbuhkan budaya lokal seperti pengajian umum, sedekah bumi, dan lainnya. Untuk mewujudkan visi misi tersebut, saya calon nomor 1 mempunyai program-program sebagai berikut. 1. Di bidang pemerintahan, melanjutkan dan meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang selama ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan aturan dan menyempurnakan program pemerintahan yang belum dilaksanakan. Selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang ada di desa, baik BPD, LPMD, PKK Karang Taruna, dan lembaga yang lain yang lebih atas dalam melaksanakan program yang ada di desa. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, efisien dan efektif, termasuk di saat ini yang masih diharapkan masyarakat Banglan adalah program sertifikat gratis. Saya calon nomor 1 bila terpilih akan saya perjuangkan sampai masyarakat dapat memperoleh dan menikmatinya. 2. Di bidang pembangunan. Dalam melaksanakan pembangunan, saya akan mengikut sertakan masyarakat untuk berperan aktif mulai dari penggalian gagasan, penyusunan program perencanaan, dan pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan pembangunan nantinya bersifat transparansi, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Saya akan menggali dan mengolah sumber daya yang ada di desa tercinta ini untuk kesejahteraan masyarakat, seperti contoh menghidupkan badan usaha milik desa, pasar hewan, dan lainnya, sehingga nanti bila sudah berkembang dan berjalan dengan baik akan membangun perekonomian masyarakat desa, membantu kaum duafa, fakir miskin, dan yatim piatu dari sebagian hasil pengelolaan aset desa tersebut. Untuk mewujudkan desa Bangilan yang religius, saya akan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjunjung tinggi norma-norma agama, sosial, dan kepatuhan hukum. Agama merupakan dasar yang paling kuat untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang harmonis, tentram, dan damai. Untuk itu saya akan mengingatkan lagi program-program keagamaan, suatu misal pengajian umum untuk menguatkan nilai-nilai, dengan bertujuan untuk menguatkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal budaya, saya akan berupaya untuk melestarikan budaya lokal yang sudah melekat pada masyarakat Bangilan, seperti sedekah bumi, peringatan hari-hari besar keagamaan, dan juga seni budaya yang ada seperti kesenian reog, wayang, dan lain sebagainya. Dari semua kegiatan program tersebut saya akan tetap melibatkan pada generasi muda untuk ikut berperan aktif di bidang kepemudaan, meningkatkan sumber daya pemuda sesuai dengan skill dan SDM yang dimiliki, memfasilitasi pemuda desa Bangilan untuk berkarir di pemerintahan maupun di lembaga swasta sesuai dengan sumber daya manusia yang dimiliki, menyediakan sarana dan prasarana olahraga agar bisa mewujudkan prestasi yang lebih baik. Akan selalu melibatkan dari unsur kepemudaan untuk berperan aktif dalam musyawarah desa dan pelaksanaan program kegiatan desa. Demikianlah visi misi di program yang akan saya laksanakan. Karena itu pada kesempatan yang indah dan penuh dengan persaudaraan ini, saya Agus Nur Wahid
Om Wahid, calon nomor 1, mohon doa restu serta dukungannya dengan hati yang tulus kepada panjenengan semua yang hadir dan masyarakat Bangilan, kiranya untuk diberikan kesempatan untuk mewujudkan misi visi tersebut dan mewujudkan aspirasi masyarakat Bangilan. Selanjutnya mohon dengan hormat partisipasinya dalam melaksanakan pemungutan suara nanti pada tanggal 27 Oktober untuk menyoblos nomor 1. Buah duri, buah rambutan. Kalau matang manis rasanya. Minggu depan kita pilihan, jangan lupa pilih. Kiranya itulah paparan singkat misi visi saya yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam penyampaian ini ada tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Sekali lagi mohon maaf, dengan harapan doa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Amin. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan visi dan misi dari Mas Agus Wahid. Untuk selanjutnya kami beri kesempatan untuk Bapak Ibu undangan yang mau bertanya, dipersilakan. Cukup bisa nih kayak. Tidak usah malu-malu, tidak usah takut. Ayo tanya. 2 pertanyaan, Pak Jafar. Tanya lagi boleh? Boleh, monggo. Monggo. Tante, mau bertanya monggo. Betty, monggo. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Agus ya. Bapak tadi mengatakan mengusahakan sertifikat untuk warga Bangilan secara gratis. Kami ingin tahu bagaimana caranya supaya kita ini betul-betul bisa menerima sertifikat ketika bisa alangkah senangnya. Padahal selama ini warga Bangilan selalu merindukan untuk mendapatkan sertifikat. Tapi berpisahan ada program dari pemerintah Corona atau yang lain, satupun tidak ada lewat Corona itu nanti. Kurang lebihnya begitu atas jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pertanyaan yang terakhir, setelah itu nanti kita pulang. Tidak apa-apa, sudah tanya saja. Monggo Bu Siti. Ini terakhir ya, pertanyaan terakhir. Setelah ini nanti selesai. Mohon maaf sebelumnya, bukannya saya senang pegang mic ya, karena mewakili ibu-ibu yang di sini. Langsung saja untuk misi ini yang ke-6, meningkatkan pengelolaan badan usaha milik desa. Ya, itu berarti miliknya desa saja. Mohon maaf, mungkin ada kurang jelas, jadi mohon itu aja pertanyaan saya dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 1 pertanyaan, 2 pertanyaan sudah selesai. Yang pertama tadi yaitu kaitannya dengan Prona barangkali sertifikat. Kemudian yang kedua kaitannya dengan BUMDes. Silakan ditanggapi atau dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah Mudin matur suwun, yang kaitannya dengan topik yang lagi diidam-idamkan oleh masyarakat Bangilan, Mbah. Karena semua desa di tetangga kita sudah melaksanakan hal itu, tinggal Bangilan saja. Nah,
Insya Allah Mbah, ini program pemerintah yang dikuatkan dengan Impres Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2018. Program ini insya Allah sudah berjalan mulai tahun 2018 hingga tahun 2025. Insya Allah akan kita jemput, akan kita usahakan dengan semaksimal mungkin. Kalau ada pertanyaan Mbah Mudin, Mas, Om, Le, Pak, gimana caranya? Insya Allah Mbak, kita akan sharing dengan BPN, dengan orang yang ahlinya tentang pertanahan. Kita datangkan di Balai Desa Bangilan, kita undang tokoh masyarakat, tokoh agama, RT RW, di situ sosialisasi. Ini yang tanah yang bisa diproses, ini yang belum. Ternyata dari 100% tanah yang ada di Desa Bangilan kok hanya 60% andai kata yang bisa diproses. Kita ajukan di tahap awal untuk diproses. Yang 40% kita cari mungkin masih dalam sengketa dan sebagainya. Setelah selesai nanti kita ajukan ke tahap berikutnya. Insya Allah saya yakin bisa. Tidak ada hal yang sulit kalau kita ada kemauan. Masalahnya Desa Bangilan jelas-jelas tadi sudah disebutkan pusokoni desa wonten berfungsi. Ngapunten, itu jawaban kula Mbah Mudin. Mudah-mudahan puas dengan jawaban yang seperti ini. Bu Siti, kaitannya dengan BUMDes, namanya saja badan usaha milik desa. Jadi jelas sudah milik desa, yang kelola yang kelola juga dari beberapa teman yang ditugaskan di situ. Mungkin kemarin sudah ada, tidak tahu berjalan dan tidaknya BUMDes yang ada di Bangilan. Insya Allah nanti akan kita hidupkan dengan beberapa aset desa yang kita miliki. Tadi sudah disebutkan dari teman calon yang lain, kalau dihitung dengan rupiah ketemunya berapa Pak Heri tadi? Hampir 1 M. Kalau ini kita lakukan, kita kelola dengan transparan, insya Allah tinggal 1 menit. Insya Allah segalanya akan tercukupi, termasuk untuk kemarin ada usulan dari mungkin TK atau apa Bu ya. Insya Allah desa mampu kalau memang kita kelola dengan transparan. Cocok dengan Mas Agus tadi, SPJ-nya akan kita berikan ke teman-teman RT biar tahu untuk apa. Insya Allah ngoten. Ngapunten, bila taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian, terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Salam sehat dan semoga bermanfaat.